Halo sahabat pemilih, salam jumpa dalam podcast perdana KPU Saburai-Jua Oroli, obrolan pemilu. Hari ini dalam podcast perdana kita akan berbicara tentang verifikasi partai politik bersama narasumber Padal Pau, Divisi Teknis Penyelenggara di KPU Saburai-Jua. Kita akan mengupas tuntas verifikasi partai politik. Bersama saya host Susana Edon, Divisi Parmas KPU Saburai-Jua. Sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Halo Padal. Halo. Apa kabar? Baik. Ya. Sehat ya? Sehat. Nah, dalam tahapan verifikasi partai politik ini bisa disampaikan ke sahabat pemilih apa saja yang dilakukan oleh KPU Saburai-Jua, karena setahu kita untuk verifikasi ini terpusatnya di KPU RI. Apa yang dilakukan oleh KPU Saburai-Jua? Oke, baik. Hai sahabat pemilih, jumpa bersama kami di sini. Sedikit kami menyampaikan tentang tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik. Untuk yang kami lakukan terkhususnya di KPU Saburai-Jua, dan secara umum sekarang prosesnya sudah dimulai dengan pendaftaran dan nanti dilanjutkan dengan verifikasi administrasi, verifikasi faktual, dan terakhir di penetapan nanti. Nah, untuk sekarang di Saburai-Jua karena pendaftarannya dia terpusat di KPU RI, maka di KPU Saburai-Jua kami telah membentuk helpdesk, yaitu di mana dengan bertujuan untuk melayani partai politik yang akan berkonsultasi berkaitan dengan informasi umum terkait dengan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik, dan juga berhubungannya dengan aplikasi Sipol. Kira-kira begitu untuk sementara, Bu. Baik, setelah dibentuknya helpdesk, bisa disampaikan apakah sudah ada partai politik yang datang berkonsultasi atau ada masyarakat yang mungkin pengen tahu tentang verifikasi partai politik ini? Oke, baik, terima kasih Bu. Untuk sementara mulai dari tanggal 2 kemarin itu, Selasa itu, bahwa sampai hari ini belum ada partai politik yang melakukan konsultasi di KPU Saburai-Jua, baik itu secara tatap muka maupun secara online. Ya. Kalau begitu, apa saja yang dilihat dalam verifikasi partai politik ini? Data atau informasi apa yang perlu dilihat? Dan siapa saja yang terlibat dalam verifikasi partai politik ini? Baik, untuk tahapan verifikasi partai politik ini, seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa yang paling pertama kita akan melakukan verifikasi administrasi. Nah, dalam verifikasi administrasi ini juga masih terpusat di KPU RI. Namun KPU Kabupaten, terlebih khusus KPU Kabupaten Saburai-Jua akan ikut melakukan verifikasi administrasi nantinya, yang di dalam Juknis 260 itu diatur 16 Agustus itu kita akan melakukan verifikasi administrasi, di mana di situ nanti akan diturunkan oleh KPU RI, yaitu data potensi ganda dan juga potensi tidak memenuhi syarat. Dan setelah itu juga nanti akan diturunkan juga daftar nama keanggotaan partai politik dan juga KTP, KTA, serta potensi kegandaan dan potensi TMS, yang nanti data itu kita akan sandingkan dan semuanya kerja dalam Sipol. Ya. Jika ada potensi ganda atau potensi TMS itu bagaimana, apa yang nanti akan dilakukan oleh partai politik? Oke, baik. Kalau pada saat proses verifikasi administrasi nantinya dan kita temukan ada yang ganda atau yang berpotensi TMS, maka paling pertama kita akan berkomunikasi kepada partai politik untuk nantinya mereka akan tindak lanjuti dengan surat pernyataan nantinya. Lalu surat pernyataan itu juga akan disampaikan kembali oleh partai politik itu paling lambat 3 hari sebelum berakhirnya masa verifikasi administrasi. Nah, kalau misalnya mereka juga belum sampaikan, masih diberikan 1 hari lagi sebelum berakhirnya verifikasi administrasi itu untuk mereka datang langsung ke kantor KPU untuk kita lakukan klarifikasi dan pada akhirnya untuk memberikan status. Ya,
dalam melakukan verifikasi partai politik ini dan memperlancar pekerjaan KPU sebagai penyelenggara dan partai politik, apakah KPU-nya langsung ke partai politiknya atau bagaimana, partai politiknya langsung ke KPU atau ada yang ditugaskan oleh parpol atau bagaimana untuk bisa memperlancar pekerjaan verifikasi partai politik ini? Oke, baik. Dalam proses verifikasi partai politik ini kita kenal yang namanya ada penghubung dan juga ada operator. Nah, untuk proses komunikasi kita dengan partai politik itu lebih banyaknya itu lewat penghubung. Nah, penghubung ini juga didaftarkan secara resmi dan namanya juga termuat di dalam aplikasi Sipol. Sehingga terkait surat pernyataan yang nanti mereka tindak lanjut terhadap temuan yang kita lakukan terhadap statusnya BMS, maka mereka tindak lanjuti itu nanti lewat penghubung itu. Baik, tadi kita sudah berbicara banyak berkaitan dengan verifikasi partai politik dari penyelenggara, KPU sebagai penyelenggara, terus dari partai politiknya. Bagaimana dengan masyarakatnya? Bagaimana cara masyarakat bisa tahu hasil verifikasi partai politik ini? Oke, baik. Untuk sahabat pemilih, jika ingin tahu tentang hasil dari verifikasi yang ada, maka KPU menyediakan informasi pemilu. Jadi lewat informasi pemilu itu nanti masyarakat bisa tahu kira-kira berapa partai yang sudah mendaftar atau berapa partai yang ditolak untuk dipenuhi berkasnya pada masa pendaftaran. Jadi bisa nanti langsung masuk ke info pemilu. Di situ sudah terlihat semua. Nah, satu hal lagi, Pak Daud. Ya. Misalnya masyarakat ini tidak pernah merasa sebagai anggota partai politik. Tiba-tiba dia tahu bahwa ada yang memberitahu dia bahwa namanya kok ada sebagai anggota dari salah satu partai politik. Bagaimana cara masyarakat itu melakukan klarifikasi atau memberikan klarifikasi terhadap posisi dia dalam partai itu? Oke, baik. Sekarang KPU RI lewat info pemilunya kita sudah bisa mengecek apakah nama kita terdaftar sebagai anggota partai politik atau tidak. Jika misalnya pengecekan kita yang temukan bahwa ternyata kita ada nama di partai politik dan kita tidak tahu, maka di situ juga ada ruangnya di dalam aplikasi itu juga untuk kita melakukan pengaduan dan kita menyatakan bahwa kita tidak terlibat dalam partai politik. Jadi lewat fitur itu langsung kita masukkan di situ dan nanti bisa ditindaklanjuti di DPP bahwa yang bersangkutan bukan partai politik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nanti dalam proses verifikasi, terlebih khususnya verifikasi faktual nantinya, bahwa itu juga nanti akan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan. Kalau misalnya terdaftar di partai politik dan yang bersangkutan menyatakan bahwa dia bukan partai politik dan tidak mau, maka ada surat pernyataan yang nanti dia akan menandatangani bahwa dia bukan anggota partai politik, sehingga nanti status yang bersangkutan akan TMS nanti dan dia tidak masuk. Jadi seperti itu. Baik, sudah banyak yang kita bicarakan. Mungkin ini yang terakhir. Mungkin ada pesan dan kesan dari Pak Daud untuk sahabat pemilih. Ada. Oke, hai sahabat pemilih, harapan kami KPU Saburo Jua bahwa sekarang proses pendaftaran partai politik, sehingga bagi masyarakat perlu untuk mengikuti segala media sosial KPU, terlebih khususnya info pemilu, karena jangan sampai nama Bapak Ibu dicatut di dalam sipol, dalam artian masuk ke anggotaan partai politik, sehingga waktu-waktu awal ini perlu Bapak Ibu menjadi perhatiannya untuk nanti mengecek namanya, sehingga bisa deteksi secara dini dan nanti bisa melakukan sanggahan lewat aplikasi dan nanti bisa dikeluarkan dari keanggotaan partai politik itu karena dicatut tanpa pemberitahuan kepada yang bersangkutan. Lalu yang terakhir, mari kita ciptakan kondisi yang nyaman, aman, sehingga proses pemilu 2024 ini boleh berjalan dengan baik dan kita semua dapat menghasilkan pemimpin yang boleh menyelesaikan segala persoalan bangsa dan negara kita.
Ayo semangat. Terima kasih Pak Daud. Sahabat pemilih, untuk hari ini kita cukup berbicara tentang verifikasi partai politik. Sampai ketemu lagi dalam podcast KPU Saburai Jua berikutnya. Salam.